Di awal film memperlihatkan seorang agen Interpol yang sedang disandra oleh kelompok mafia Itali. Di sini para mafia itu menginginkan agar si agen mau mengatakan di mana keberadaan rekannya yang sudah berani menipu mereka. Namun si agen sampai sekarang tetap tidak mau memberitahukannya. Kesal dengan hal itu, bos mafia bernama Livio tanpa ragu menyumpungkan jari tangan agen sambil mengatakan kalau dirinya akan terus menyiksa si agen. Merasa sudah tidak tahan, pada akhirnya si agen menjelaskan kalau rekannya yang mereka cari sekarang berada di kota Bari Puglia. Setelah mengetahui hal itu, Livio selaku pemimpin para mafia Italia tanpa ragu menghabisi si agen. Satu bulan kemudian adegan berpindah ke seorang janda beranak satu bernama Karina yang saat itu sedang kerja lembur di salah satu toko sayur. Diketahui Karina ini adalah mantan seorang pecandu yang sudah berhasil lepas dari kecanduannya. Tak lama dari itu Karina dihubungi oleh salah satu temannya yang juga merupakan seorang mantan pecandu sama seperti Karina. Di sini temannya mengatakan kalau ia sedang ditagih hutang oleh seorang pengedar atas hutang-hutangnya di masa lalu. Mendengar hal tersebut, Karina pun meminta temannya untuk menunggu sebentar karena Karina akan segera ke sana. Tanpa ragu, Karina meninggalkan pekerjaan lemburnya lalu bergegas ke lokasi tersebut. Anche stasera. I microfoni sono aperti a tenervi compagnia in questa besta sera. Potete parlare di tutto, del lavoro. Setibanya di lokasi, terlihat teman Karina yang sangat ketakutan, tapi Karina mencoba menenangkannya. Kemudian muncullah seorang pengedar berkulit hitam yang meminta bayaran atas hutang-hutang teman Karina di masa lalu. Si pengedar juga mengatakan kalau bunga hutangnya sudah mulai membengkak. Dengan segala upaya, Karina mencoba membantu temannya tersebut. Namun karena uang yang mereka miliki tidak cukup, Karina pun terpaksa harus memberikan cincin pemberian ibunya kepada si pengedar. Pada akhirnya si pengedar mau melepaskan teman Karina yang membuat temannya itu sangat berterima kasih karena Karina sudah mau menolong. Kemudian Karina pun pamit untuk kembali ke toko sayur dan menyelesaikan pekerjaan lemburnya. Singkatnya, saat Karina sudah kembali ke toko sayur, ia pun dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya, yaitu memotong dan mengantongi sayuran. Namun tak lama dari itu, Karina dihubungi oleh putrinya yang akan berlibur ke rumah Karina. Diketahui putrinya ini tinggal dengan mantan suami Karina dan sekarang ia ingin menemui ibunya. Kemudian putrinya mengatakan kalau ia akan sampai di bandara sekitar jam 5 pagi dan dirinya berharap Karina tidak telat untuk menjemput. Karina pun langsung berjanji kalau ia akan ke bandara sebelum jam 5 pagi. You're gonna be there, right? Beberapa jam setelah itu, saat Karina sedang membuang sampah, tak sengaja ia melihat seorang perampok sedang beradu tembak. Dengan cepat, Karina yang tidak mau ikut campur, ia pun naik ke mobil lalu tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Si perampok yang tidak mau meninggalkan saksi, ia mengambil koper yang ia rampok lalu bergegas mengejar Karina. Setelah kejadian itu, si perampok masuk ke dalam mobil Karina dan menyuruh Karina supaya cepat pergi dari tempat tersebut. Sementara untuk koper yang sebelumnya dicuri, sekarang sudah hangus terlelap oleh api. Saat dalam perjalanan, si perampok yang diketahui bernama Covik meminta Karina agar membawanya ke sebuah apotek karena Covik mengalami luka di perut yang cukup parah. Karina yang saat itu dalam todongan tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan Covik. Drinka?
Setibanya mereka di depan apotek, Covik menyuruh Karina membeli obat-obatan yang ia butuhkan. Sebelum itu, Covik juga memberikan alat komunikasi agar mereka berdua bisa terus terhubung. Ketika Karina sudah berada di dalam apotek, ia pun segera membeli obat-obatan yang diminta oleh Covik melalui alat komunikasi. Sementara itu, Covik terus menodongkan senjatanya ke arah Karina agar Karina tidak berani bermacam-macam. Sampai di suatu ketika, penjaga apotek menyadari kalau Karina dalam bahaya, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba kemudian Covik menyuruh Karina cepat kembali dengan membawa obat-obatannya sebelum Covik menghabisi Karina dan juga si penjaga apotek. Thank you. I'm sorry. Setelah kembali ke dalam mobil, Karina bertanya sekarang mereka mau kemana. Covik menjawab kalau mereka akan pergi ke rumah Karina untuk mengobati luka di perutnya. Karina menjawab kalau ia tidak mempunyai rumah melainkan mengontrak di suatu tempat dan Covik pun meminta Karina membawanya ke sana. Setibanya di depan kontrakan Karina, Covik mengatakan kalau Karina jangan sekali-kali mencoba kabur karena Covik pasti akan terus memburu Karina. Saat sudah di dalam kontrakan, Covik pun meminta Karina agar membantu Covik dalam mengobati luka di perutnya. I'll go. Namun tak lama dari itu, pintu kamar Karina diketuk oleh pemilik kontrakan yang merasa berisik dengan suara Covik. Ditambah lagi di depan pintu terdapat bercakan darah. Karina yang tidak mau membuat si pemilik kontrakan dalam bahaya, ia pun mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Setelah itu, Covik meminta baju kepada Karina dan untungnya Karina mempunyai beberapa baju milik mantan suaminya. Lalu Covik menyuruh Karina agar berbalik ke arah pintu selagi ia mengganti baju. Setelah Karina diperbolehkan lagi untuk berbalik, ternyata Covik ini merupakan seorang agen Interpol. Lantas, mengapa Covik melakukan semua itu, kita akan tahu nanti. Kemudian Covik mendapat telepon dari seseorang yang rupanya orang tersebut adalah Livio, si bos mafia penguasa Italia. Di sini Livio bertanya apakah Covik sudah mendapat barang yang ia inginkan. Covik menjawab kalau ia ada sedikit masalah sehingga Covik meminta waktu tambahan kepada Livio. Sementara itu Karina mendengar pembicaraan mereka melalui alat komunikasi sehingga Karina menyimpulkan kalau Covik adalah Interpol korup yang bekerja untuk para mafia. The villagers had wanted to teach the kid a lesson. Singkatnya, Covik kembali mengajak Karina untuk pergi ke suatu tempat. Di sini Karina memberanikan diri untuk bertanya apakah Covik merupakan Interpol korup. Covik akhirnya menjelaskan kalau dulu ia dan rekannya pernah menyamar untuk bergabung dengan kelompok Livio, si bos mafia. Tapi apesnya penyamaran Covik dan rekannya malah ketahuan. Alhasil rekan Covik harus dihabisi, yaitu adegan yang kita lihat di awal film. Sementara untuk Covik, ia sempat melarikan diri keluar kota. Sampai Covik mempunyai satu alasan yang membuat Covik akhirnya kembali ke kelompok Livio. We did it. Setelah itu Covik juga menjelaskan kalau Livio memintanya agar merampok barang haram milik saingan bisnisnya. Covik sebenarnya sudah berhasil merampok sebagian barang haram tersebut, tapi sialnya barang itu terbakar ketika sedang mengejar Karina tadi. Tak lama kemudian Covik dan Karina berhenti di sebuah tempat. Ternyata Covik sedang berencana untuk menjebak para pengedar agar Covik bisa kembali merampok barang haram. Lalu Covik memberi Karina uang dan menyuruhnya untuk menemui dua pengedar dengan pura-pura ingin membeli barang haram dengan jumlah banyak.
Ketika Karina menemui mereka, Karina mengatakan jika ia ingin membeli barang haram dengan jumlah banyak dan Karina sudah menyiapkan uang 1 koper di dalam mobilnya. Karina juga mengeluarkan uang yang tadi diberi Cofiq agar mereka percaya dan mau membawanya ke gudang milik mereka. Namun 2 pengedar itu tiba-tiba menyandra Karina dan malah meminta Karina untuk memberikan semua uangnya sekarang. Dengan santai Karina menjawab jika yang menginginkan barang tersebut bukanlah dirinya, melainkan temannya yang ada di mobil. Stupid. About that. Lalu Karina menjelaskan kalau temannya tidak akan segan menghabisi mereka apabila mereka berani bermacam-macam. Merasa terpojok, akhirnya 2 pengedar itu menyerah dan siap membawa Karina ke gudang milik bos mereka. 2 pengedar itu lalu menyuruh Karina agar menunggu di mobil saja karena sebentar lagi kurirnya akan membawa Karina ke gudang. Saat Karina sudah kembali ke mobil, Karina meminta Cofiq untuk melepaskannya sebab sekarang ia harus menjemput putrinya di bandara. Akan tetapi Cofiq sama sekali tidak memperdulikannya. Tak lama dari itu, seorang kurir muncul dan si kurir itulah yang akan mengantar mereka menuju gudang. Stanotte era di turno nella farmacia Cuperata. Forse le hanno sparato da una vecchia macchina. Ketika Karina dan Cofiq sedang mengikuti si kurir, tiba-tiba mereka berdua kehilangan jejak si kurir. Di saat itulah Karina melihat jam yang menandakan kalau putrinya pasti sudah mendarat di bandara. Diam-diam Karina mengalihkan perhatian Cofiq sampai di suatu kesempatan Karina berhasil melarikan diri. Terlihat Cofiq yang merasa sangat kesal setelah Karina kabur meninggalkannya. Namun tak sengaja Cofiq menemukan ponsel Karina yang tertinggal di dalam mobil. Di sini Cofiq pun akhirnya berencana untuk menculik putri Karina di bandara. Sebab bagaimanapun Karina sudah terlalu banyak tahu tentang Cofiq. Singkat cerita, Cofiq yang memakai mobil, ia pun lebih dulu sampai di bandara. Terlihat saat itu putri Karina sedang bersama 1 orang polisi sambil menunggu ibunya. Di sini Cofiq mengeluarkan lencana untuk menunjukkan jika Cofiq adalah Interpol. Tapi bersamaan dengan itu putri Karina yang sadar ada yang tidak beres, ia pun dengan segera mencoba kabur. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga Cofiq dan 1 polisi tadi saling todong-menodong senjata. Lalu Cofiq mengatakan jika si polisi berani menembak maka dipastikan anak ini juga akan tewas. Pada akhirnya si polisi menyerah dan Cofiq segera membawa putri Karina pergi. Di tengah perjalanan putri Karina yang diketahui bernama Lucy, ia bertanya kenapa Cofiq menculik dirinya. Lucy menjelaskan apabila Cofiq menginginkan uang maka Cofiq telah menculik orang yang salah. Sebab ibunya tidak pernah mempunyai uang yang banyak. For your own safety. I'm not 5. I'm 11. Adegan berpindah ke Karina yang saat itu memberhentikan 1 mobil polisi yang berpatroli. Di sini Karina menjelaskan kalau putrinya sedang di bandara dan ia meminta para polisi itu untuk mengantarkannya. Melihat Karina yang ketakutan, para polisi mencoba menenangkan Karina lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Hingga bersamaan dengan itu Cofiq datang menghampiri mereka. Karina langsung meminta kedua polisi untuk menangkap Cofiq sebab Cofiq adalah orang jahat. Namun Cofiq segera mengeluarkan lencananya yang membuat polisi percaya kalau Cofiq adalah agen Interpol. Tak lama dari itu Karina akhirnya menyadari kalau putrinya sudah ada di dalam mobil Cofiq. Di saat itulah Cofiq menodong 1 polisi dan meminta mereka berdua untuk menyerah supaya tidak ada korban. Cofiq juga tidak lupa meminta mereka untuk menyerahkan pistolnya. Pada akhirnya 2 polisi itu pun menuruti keinginan Cofiq sementara Karina diminta untuk segera pindah ke mobil yang lain. Don't try anything again. Mom, I'm here. I'm here, sweetheart.
Saat sudah pindah mobil, Karina memohon kepada Covik untuk membukakan borgol di tangan anaknya dan beruntung Covik tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di tengah perjalanan, Covik dihubungi oleh Livio, si bos mafia, yang bertanya apakah pekerjaan Covik sudah selesai. Covik yang bingung harus menjawab apa, ia pun bertanya di mana Livio sekarang sebab ada satu hal yang harus ia bicarakan. It's not a riddle. I'm just asking what your favorite fairy tale is. Mine has to. A boy is mauled to death by a wolf. Singkatnya, mereka sampai di kediaman Livio lalu Covik segera masuk ke dalam. Namun tak lama dari itu tiba-tiba anak buah Livio datang untuk membawa Lucy. Karina sontak berteriak tapi Karina tidak bisa berbuat banyak apalagi tangannya dalam keadaan terborgol ke setir mobil. Adegan berpindah ke dalam ruangan yang mana ternyata Covik meminta kepada Livio untuk memberinya lagi sedikit waktu. Livio menjawab kalau ia adalah bos mafia yang bijak sehingga Livio akan memberikan lagi waktu 1 jam untuk merampok barang haram sebanyak 5 kilo. Namun apabila Covik sampai meleset, maka Covik akan tahu akibatnya. Setelah itu Covik kembali ke mobil dan Karina langsung bertanya di mana putrinya. Covik menjelaskan jika Livio hanya memberikan waktu 1 jam untuk dirinya merampok barang haram lagi. Apabila Covik sampai telat maka Lucy juga pasti akan dihabisi. Mendengar hal itu Karina tentu marah karena Covik sudah melibatkan putrinya ke dalam masalah Covik. How are we gonna do this? Huh? Di sini kita akhirnya diberitahu ternyata alasan Covik mau menuruti semua perintah Livio sebab anak kandung Covik juga sudah disandra oleh Livio. Artinya anak Covik dan juga anak Karina sama-sama dalam bahaya sehingga mereka berdua mau tidak mau harus bekerja sama. Kemudian Karina teringat dengan sesuatu, namun sebelum itu Karina meminta Covik agar membuka borgolnya serta memberikan ponselnya. Ternyata Karina menghubungi seorang pengedar berkulit hitam yang dulu pernah mengambil cincin Karina dan Karina berpura-pura ingin membeli barang ke si pengedar tersebut. Singkat cerita, Karina pun bertemu dengan si pengedar berkulit hitam. Namun bersamaan dengan itu dari belakang muncul Covik sambil menodongkan senjata. Tanpa basa-basi Covik mengatakan kalau ia menginginkan barang haram dengan jumlah yang banyak. Si pengedar menjawab kalau ia dan kelompoknya sedang kekurangan stok tapi Covik tidak mau percaya. Pada akhirnya si pengedar terpaksa membawa Covik dan Karina menuju markas si pengedar. Adegan berpindah ke Livio, si bos mafia yang terlihat santai sambil memantau anak-anak Karina dan Covik. Di sini Livio mengatakan jika hidup kalian hanya dipertaruhkan dalam 1 jam. Apabila orang tua kalian tidak kembali dengan membawa barang yang ia inginkan, maka dipastikan kalian akan dihabisi. He chose for me to have a son. Di waktu yang sama, Covik dan Karina akhirnya sampai di markas si pengedar. Hingga ketika si pengedar masuk ke dalam, tiba-tiba ia dihabisi oleh satu anggotanya. Kemudian terjadilah baku tembak antara kelompok si pengedar melawan Karina dan Covik. Setelah meratakan kelompok si pengedar, Karina dan Covik tak sengaja melihat seorang wanita yang hendak membawa kabur satu buah tas besar. Lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai di suatu kesempatan, Karina dan Covik mampu memojokkan wanita tersebut.
Di sini Karina mencoba menenangkan si wanita dengan mengatakan kalau mereka tidak akan menyakiti si wanita asal si wanita mau memberikan tas tersebut. Setelah beberapa kali ditenangkan, pada akhirnya wanita itu pun menyerah dan mau memberikan tasnya, lalu ia bergegas pergi. Singkatnya, Karina dan Covik kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Di sini Covik pun mengecek isi tas tersebut yang mana ternyata isinya bukan barang haram yang ia mau. Kemudian Covik mengatakan kalau waktu mereka sudah hampir habis dan tidak mungkin untuk kembali mencari barang yang Livio mau. Untuk itu satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan anak-anak mereka adalah melawan Livio. Piece of shit got out a month ago. That's when he came after me. Beberapa saat setelah itu, Covik menghubungi Livio dengan mengatakan kalau ia sudah mendapatkan barangnya hingga Livio menyuruh Covik untuk datang ke sebuah gudang. Livio juga ternyata meminta Covik agar menghabisi Karina. A few moments and saved his life. Lesson learned, right? Singkat cerita, Covik tiba di lokasi gudang tempat Livio menyandra anaknya. Saat turun dari mobil, Covik mengatakan kepada anak buah Livio jika barangnya ada di dalam bagasi termasuk dengan jasad Karina. Hingga ketika anak buah Livio mengecek bagasi, tiba-tiba di tengah baku tembak, Covik mengatakan kalau Karina tidak boleh takut sebab di gudang ini hanya ada sedikit anak Livio. Setelah meratakan anak buah Livio, Karina dan Covik segera mencari keberadaan Livio. Sementara itu terlihat Livio sedang berusaha kabur sambil menyandra anak-anak Karina dan Covik. Sampai di suatu kesempatan terjadilah baku tembak di antara mereka. Di sini Karina sempat meminta Livio agar melepaskan anak-anaknya dan Livio bisa kabur dengan selamat. Namun Livio menjawab kalau sebentar lagi anak buahnya yang lain akan segera datang. Ketika Livio sudah memasukkan Sandra ke dalam mobil, Covik mencoba mengejar tapi sayangnya Covik malah berhasil ditembak oleh Livio. Kemudian Livio yang merasa Karina dapat ia kalahkan, Livio pun mencoba mengincar Karina. Sementara itu senjata yang dipegang Karina ternyata sudah kehabisan peluru. Akan tetapi di suatu kesempatan Karina berhasil melukai Livio lalu bergegas ke mobil. Terlihat bersamaan dengan itu para polisi datang sampai terjadilah baku tembak dengan Livio. Ketika Livio mempunyai kesempatan untuk menghabisi Karina, tiba-tiba ternyata itu tembakan dari Covik. Pada akhirnya Covik, Karina dan putra-putri mereka berhasil selamat di kejadian tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Karina yang membawa putrinya menuju motel sambil membawa tas pemberian dari Covik. Ketika Karina memeriksa tasnya, ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. Satu tahun kemudian memperlihatkan Karina yang sekarang telah sukses dan membuka restoran mewah di pinggir pantai Itali. Tentu saja semua ini berkat uang yang dulu diberikan oleh Covik untuk Karina. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya.